Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian terakhir. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Suatu ketika, saat datang musim kemarau, setelah 7 tahun mereka bercocok tanam dengan memanen hasil gandum yang sebanyak-banyaknya, makan secukupnya dan menyimpan sisanya, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan ide kepada sang raja. Beliau berpendapat bahwa lumbuh hasil panen gandum kerajaan sangat banyak dan jumlah rakyatnya sedikit. Sedangkan orang-orang yang berada di sekeliling Mesir banyak yang kelaparan. Dan ide beliau adalah bagaimana jika hasil panen tersebut dijual kepada mereka, sehingga akan menambah perbendaharaan kerajaan. Maka ide beliau disetujui oleh sang raja. Kemudian dibuatlah pengumuman kepada orang-orang yang berada di sekitar Mesir bahwa bagi mereka yang lemah dan kekurangan bahan makanan untuk datang ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam berharap saudara-saudaranya yang dahulu telah melemparkannya ke dalam sumur akan datang ke Mesir untuk membeli gandum kepadanya. Ternyata benar, ketika musim kemarau datang, orang-orang sudah mulai merasakan lapar dan kekurangan bahan makanan. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya. Semua saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang berjumlah 10 orang datang ke Mesir kecuali Binyamin. Binyamin adalah saudara seibu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibunya bernama Rahil menurut Injil Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Bible, adapun saudara-saudaranya lain dari ibu yang berbeda-beda. Setelah mereka sampai pada kerajaan untuk membeli bahan makanan, di antara persyaratannya adalah setiap satu orang tidak diperbolehkan untuk membeli dalam jumlah banyak. Namun hanya diperbolehkan membeli 1 sukatan yang bisa diangkut oleh seekor unta dan tidak boleh lebih daripada itu. Itulah batas maksimal yang boleh dibeli oleh para penduduk sekitar Mesir, disebabkan jumlah mereka sangat banyak agar masing-masing dari mereka mampu mendapatkan bagiannya. Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui keberadaan saudara-saudaranya, akan tetapi mereka tidak mengenal beliau, karena telah berubah segala perawakan dan kondisi beliau sehingga keadaan beliau yang dahulu berbeda dengan keadaannya saat itu. Mereka telah lupa bahwasanya menteri yang berada di hadapan mereka adalah seorang anak kecil yang dahulu mereka lemparkan ke dalam sumur. Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Nabi Yusuf alaihissalam telah menyiapkan sejumlah sukatan-sukatan bahan makanan untuk dijual kepada para penduduk. Kala itu, di hadapan 10 saudaranya tersebut, beliau menanyakan keadaan dan jumlah saudara-saudara mereka. Mereka pun menjawab bahwa mereka adalah 12 orang saudara. Namun 2 orang lainnya, seorang berada di rumah dan yang lainnya telah hilang. Maka beliau pun meminta agar seorang saudara mereka yaitu Binyamin untuk dibawa ke Mesir. Yusuf berkata kepada mereka, "Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku dan janganlah kamu mendekatiku." Nabi Yusuf alaihissalam menekankan bahwa beliau melayani, menimbang dan memenuhi sukatan bahan makanan dengan baik. Apabila mereka tidak membawa saudara mereka tersebut, maka beliau lain kali enggan untuk menjual lagi bahan makanan kepada mereka. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwa semenjak beliau hilang, kecintaan ayah mereka berpindah kepada Binyamin. Hal ini menunjukkan kegagalan mereka, di mana harapan mereka adalah apabila Nabi Yusuf alaihissalam hilang, maka Nabi Yakub alaihissalam akan sayang kepada mereka. Namun, ternyata ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang, rasa sayangnya Nabi Yakub alaihissalam berpindah kepada adiknya, yaitu Binyamin. Oleh karena itulah, ketika mereka pergi ke Mesir, Binyamin ditahan oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa bagi mereka untuk membawa Binyamin ke Mesir adalah perkara yang berat dan tidak mudah, karena ayah mereka sangat sayang kepada Binyamin. Mereka pun sudah merasa bersalah atas perbuatan mereka kepada saudaranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengulangi perbuatan itu lagi kepada saudaranya yang lain. Akhirnya mereka bertekad untuk merayu ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami.
Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Tatkala mereka pulang dari Mesir, mereka bercerita kepada ayah mereka bahwa mereka tidak akan lagi bisa membeli gandum kecuali dengan membawa saudara mereka yaitu Binyamin. Setelah itu Nabi Yakub alaihissalam menimpali perkataan mereka. Bagaimana aku mempercayakan Binyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya Yakub alaihissalam adalah seorang nabi dan beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Beliau tidak mengetahui keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap hari beliau menangis dan bersedih dengan hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam, sedangkan beliau tidak mengetahui bahwa ternyata Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi menteri. Beliau pun tidak mengetahui bahwasanya Binyamin nanti akan ditahan lagi oleh saudaranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang untuk ditukar dengan gandum dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu adalah suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. Ayat ini menjelaskan bahwa tatkala mereka telah menurunkan sukatan bahan makanan dan membukanya, ternyata barang yang harus dibayarkan dan telah ditukar dengan gandum tersebut dikembalikan oleh sang menteri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka terkejut dengan kebaikan menteri tersebut. Dengan itu, mereka meyakinkan kepada ayah mereka untuk membawa saudara mereka, yaitu Binyamin. Di samping itu, dengan membawa saudara mereka, maka mereka bisa menambah sukatan gandum yang lain, dari 10 sukatan menjadi 11 sukatan. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam mengambil janji kepada mereka. Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan." Nabi Yakub alaihissalam menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan izinnya hingga mereka membuat perjanjian yang berat dengan membawa kembali saudara mereka, kecuali jika mereka dikepung hingga tidak mampu berbuat apapun, sebagaimana yang telah terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam sebelumnya. Lalu mereka pun mengambil janji bersama ayah mereka, dan akhirnya mereka pun bisa membawa Binyamin menuju ke negeri Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Yakub alaihissalam yang berpesan kepada anak-anaknya. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Nabi Yakub melarang mereka untuk masuk dari satu pintu karena jumlah mereka yang 11 orang kakak beradik dengan pakaian yang berbeda dari pakaian penduduk Mesir beserta warna kulit yang berbeda, karena mereka dari suku yang berbeda memancing perhatian penjahat atau pencuri atau para penjaga dan pengintai kerajaan yang mencurigai mereka, sehingga akan timbul permasalahan yang akhirnya menghalangi mereka untuk menunaikan tujuan mereka. Di sini Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya agar melakukan ikhtiar, yaitu dengan tidak beramai-ramai ketika masuk ke satu pintu, karena hal ini mengundang permasalahan. Akan tetapi setelah itu beliau mengingatkan agar mereka tidak berpatokan pada sebab ikhtiar tersebut. Akan tetapi hendaknya hati mereka bertumbuh kepada Allah. Itulah tawakal yang benar. Karenanya beliau berkata, "Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiada melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, kan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya." Setelah mereka masuk sesuai dengan nasihat ayah mereka yaitu Yakub alaihissalam, maka tetap saja keputusan ada di tangan Allah. Adik mereka Binyamin akhirnya tetap ditahan sebagaimana akan datang penjelasannya. Adapun firman Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Maksudnya, Yakub menyampaikan seluruh nasihat yang tersimpan di hatinya untuk kebaikan anak-anaknya. Artinya, beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pengarahan kepada anak-anaknya. Setelah itu, beliau tenang karena beliau sudah optimal dalam menasihati. Tidak ada satu nasihat pun yang bermanfaat bagi anak-anaknya kecuali telah beliau tunaikan dan sampaikan. Namun, Yakub sudah tahu bahwasanya semua usaha yang akan dilakukan oleh anak-anaknya tidak akan merubah keputusan Allah. Adapun apa yang terjadi setelah itu, ternyata Binyamin tertahan, maka itu bukan karena kurangnya ilmu Yakub alaihissalam dalam menasihati dan mengarahkan anak-anaknya.
Oleh karenanya setelah itu Allah menepis persangkaan ini dengan memuji Yakub. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Ilmu yang dimiliki oleh Yakub alaihissalam diantaranya adalah menggabungkan antara ikhtiar atau usaha dan tawakal atau penyerahan hati kepada Allah. Dan kebanyakan manusia tidak menggabungkan di antara kedua hal ini. Ada yang hanya memperhatikan sebab ikhtiar tanpa tawakal, dan ada yang sebaliknya, hanya tawakal akan tetapi ikhtiar tidak ada atau kurang berikhtiar. Dan akhirnya mereka memasuki kota Mesir dan bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudara yang Binyamin di tempatnya. Yusuf pun berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memanggil saudaranya yaitu Binyamin dan menjelaskan bahwasanya beliau adalah Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam membuat semacam trik untuk saudara-saudaranya agar saudaranya yaitu Binyamin tidak bisa pulang dan mereka akan kembali lagi ke Mesir pada beberapa waktu ke depannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menyiapkan 11 sukatan untuk 11 saudaranya, beliau juga memasukkan sejenis piala emas ke dalam sukatan Binyamin. Piala itu adalah semacam bejana yang digunakan oleh raja untuk minum. Setelah itu, ketika telah berjalan menuju pulang dari kota Mesir, salah satu anggota kerajaan menahan mereka dan menuduh mereka telah mencuri. Mereka bertanya sambil menghadap kepada yang menuduh, kamu kehilangan apa? Kemudian mereka kembali lagi dan menanyakan apa yang telah terjadi atau apakah mereka telah kehilangan sesuatu. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak merasa ketakutan maupun gemetar, karena mereka merasa tidak bersalah dan tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh, kami mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? Saudara-saudaranya Yusuf menjawab, hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barangnya hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Setelah itu, mereka mulai diperiksa satu persatu. Nabi Yusuf alaihissalam mulai memeriksa sukatan dari saudara-saudaranya yang paling besar hingga sukatan yang dibawa oleh Binyamin. Ternyata ditemukan bahwa piala raja berada pada sukatan Binyamin. Allah menyatakan bahwa demikianlah kami mengatur trik untuk Yusuf. Adapun trik Allah tersebut nampak pada hal-hal berikut. Pertama, Yusuf tidak langsung menyuruh pegawai kerajaan untuk memberi pengumuman bahwa piala raja hilang. Akan tetapi Yusuf memberi jeda sebentar, yaitu setelah kakak-kakaknya meninggalkan lokasi lalu berjalan menuju ke Mesir, baru kemudian ada pengumuman kehilangan. Hal ini agar trik ini terlihat seakan-akan alami. Seandainya pengumuman langsung diumumkan sementara kakak-kakaknya belum beranjak sama sekali, maka mereka akan menduga bahwa ini adalah jebakan. Kedua, pengumuman juga dilakukan secara umum di kota Mesir, sehingga untuk semakin memperkuat bahwa seakan-akan ini adalah kejadian alami, dan kakak-kakaknya berhak untuk dituduh karena mereka adalah orang asing, dan sebelum mereka datang tidaklah terjadi pencurian. Ketiga, ketika petugas kerajaan mengadakan pemeriksaan, yang diperiksa pun tidak langsung sukatan milik Binyamin, akan tetapi diakhirkan pemeriksaannya agar semakin memperkuat bahwa kejadian seakan-akan natural tanpa direncanakan. Keempat, sebelum petugas kerajaan mengadakan pemeriksaan, mereka berdialog dengan kakak-kakaknya Yusuf tentang apa hukuman bagi orang yang ketahuan mencuri. Maka kakak-kakaknya menjawab sesuai dengan ajaran agama mereka, yaitu ajaran Yakub alaihissalam, bahwasanya barang siapa yang mencuri maka balasannya sang pencuri akan dijadikan budak bagi orang yang dicuri.
Hal ini berbeda dengan aturan di kerajaan Mesir, yang barang siapa yang mencuri tidaklah dijadikan budak, akan tetapi disuruh membayar berkali lipat. Sementara maksud Yusuf adalah untuk menahan adiknya Binyamin, sehingga jika Binyamin dihukum dengan aturan kerajaan, maka Binyamin tetap akan pulang ke Palestina dan hanya disuruh membayar saja. Kelima, selain itu dengan cara menyerahkan jenis hukuman kepada kakak-kakaknya menunjukkan bahwasanya Yusuf tidak zalim sama sekali. Akhirnya saudara-saudaranya terkejut dan menimpali bahwa memang Binyamin memiliki kebiasaan mencuri. Dahulu saudaranya seibu, maksudnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam juga seorang pencuri. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam mendengar penuturan mereka, beliau merasa sesak, namun hanya di dalam hati. Beliau tetap tenang dan tidak mengungkapkan kekesalannya di depan mereka. Beliau bergumam di dalam hati bahwa kedudukan kalian justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Mereka lalu berkata, "Wahai Al-Aziz, yang mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim." Mereka sadar bahwa saudara mereka Binyamin tertahan di dalam kerajaan, sedangkan mereka telah berjanji dengan ayah mereka akan menjaganya dan tidak membiarkannya tertangkap. Setelah itu mereka merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menanggapi rayuan mereka bahwa beliau tidak mungkin menahan orang yang tidak melakukan kejahatan. Akan tetapi beliau akan menahan orang yang ketahuan mencuri piala sang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika mereka berputus asa dari putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, 'Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik.'" Setelah mereka bersusah payah merayu Nabi Yusuf alaihissalam dan tidak berhasil, hal itu membuat mereka merasa putus asa. Akhirnya mereka berunding. Saudara mereka yang paling tua mengingatkan bahwa ayah mereka telah mengambil perjanjian dengan mereka untuk menjaga Binyamin, dan dahulu mereka juga telah melakukan kesalahan terhadap Yusuf alaihissalam. Dia bertekad untuk tidak pulang hingga ayah mereka mengizinkannya untuk pulang, karena dia sudah terlanjur malu untuk bertemu dengan ayahnya atas kejadian tersebut. Ia berkata, "Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, 'Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang-orang yang benar.'" Kemudian saudara yang paling tua memerintahkan kepada saudara-saudaranya yang lain untuk pulang menemui ayah mereka dan menjelaskan bahwa saudara mereka telah mencuri. Selain itu, mereka juga menegaskan kepada ayah mereka untuk menanyakan penduduk kota Mesir atau kafilah daging yang pulang dari kota itu, karena mereka tahu bahwa kasus Binyamin yang telah mencuri piala sang raja adalah kejadian yang besar. Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik." Nabi Yakub alaihissalam tidak percaya dengan mereka, karena mereka telah dikuasai hawa nafsu mereka. Beliau hanya bisa bersabar dengan kesabaran yang baik, artinya beliau tidak mengeluh kepada manusia sama sekali. "Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Masya Allah. Nabi Yakub alaihissalam semakin bertawakal kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah mendatangkan mereka semua, yaitu Binyamin, saudaranya yang paling tua, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam berdoa seperti ini tatkala beliau benar-benar terdesak. Begitulah seharusnya keadaan orang yang beriman. Semakin dia terdesak, maka dia semakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi pasti di atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyimpan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Yakub berpaling dari mereka seraya berkata, 'Aduhai duka citaku terhadap Yusuf.' Dan kedua matanya menjadi putih buta karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya." Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari anak-anaknya. Dia teringat lagi dengan apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bersedih dan tak kuasa untuk menahan tangisan. Beliau selalu menangis hingga matanya menjadi putih dan hilang bagian matanya hitam yang mengakibatkan beliau mengalami kebutaan. Nabi Yakub alaihissalam selain bersedih, beliau juga menahan kemarahan terhadap anak-anaknya yang membuatnya jengkel. Kemarahan tersebut beliau pendam dan tidak beliau ungkapkan. Padahal betapa durhaka anak-anak beliau yang telah memisahkan beliau dari Yusuf bertahun-tahun, yang begitu tega membuang adik mereka sendiri yaitu Yusuf.
Belum lagi mereka menggerutu kepada Yakub ketika Yakub menyebut-nyebutkan Yusuf kembali. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau termasuk orang-orang yang akan binasa." Mereka merasa khawatir, kesal, dan cemburu karena ayah mereka senantiasa mengingat Nabi Yusuf alaihissalam meskipun telah tiada, sehingga dengan sebab itu membuat beliau menjadi buta. Kemudian Nabi Yakub menjawab, "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Al-Hasan Al-Basri berkata, sejak Yusuf berpisah dengan Nabi Yakub alaihissalam hingga mereka berdua bertemu kembali adalah 80 tahun, maka semenjak itu pula kesedihan tidak pernah terlepas dari hati Yakub. Air matanya mengalir di kedua pipinya, padahal tidak ada hamba di atas muka bumi yang paling dicintai oleh Allah daripada Nabi Yakub. Karenanya jika seseorang sedang mengalami kesedihan, janganlah ia berburuk sangka kepada Allah, siapa tahu dia dicintai oleh Allah. Janganlah pula ia berputus asa bagaimanapun juga, sebagaimana Nabi Yakub yang selalu berharap agar Allah mengembalikan Nabi Yusuf kepadanya. Akhirnya setelah 80 tahun, Allah pun mengabulkan dan mempertemukan mereka kembali. Setelah itu Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Ayat ini menunjukkan bahwa tatkala kondisi semakin terdesak, Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk pergi lagi menuju Mesir untuk mencari kabar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal selama bertahun-tahun sebelumnya, beliau sama sekali tidak pernah menyebutkan masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam juga berpesan kepada mereka agar jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami." Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pergi ke kota Mesir. Mereka berkata bahwa mereka dan keluarga mereka di Palestina telah ditimpa penderitaan. Subhanallah. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam mendengar perkataan mereka, beliau menjadi teringat dengan ayah, ibu, dan keluarga beliau di dalam penderitaan. Saudara-saudaranya tidak mempunyai harta yang cukup untuk ditukar dengan membeli sukatan gandum. Mereka berharap agar Nabi Yusuf alaihissalam memberi sukatan gandum seperti biasanya, meskipun dengan bayaran dinar, dirham, atau barteran yang sedikit. Setelah itu mereka berkata lagi kepada Yusuf, "Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah," yaitu mereka memotivasi Yusuf untuk berbuat baik kepada mereka dengan pahala orang yang bersedekah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya sedekah bukan hanya memberikan hadiah berupa harta secara total, bahkan mengurangi harga barang juga merupakan sedekah kepada pembeli. Demikian juga sebaliknya, jika seseorang membeli barang dengan tanpa menawar, padahal ia mampu untuk menawar dan biasanya harga akan diturunkan dalam rangka untuk membantu penjual, maka ini termasuk sedekah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan di antara bentuk bersedekah dengan bersembunyi-sembunyi dan tangan kiri tidak mengetahui adalah bersedekah dengan tidak menawar harga barang yang ia beli. Ini juga isyarat bahwa orang yang berbuat baik akan diberi ganjaran sempurna oleh Allah meskipun yang berhutang budi tidak membalas kebaikannya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak tega melihat kondisi tersebut, dan akhirnya beliau sebagai menteri menjelaskan jati diri beliau yang sebenarnya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?" Ayat ini menjelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf menegur mereka pun dengan kata-kata yang lembut, dan seakan-akan beliau memberikan uzur bagi mereka, tidak ada dendam sama sekali di dalam hati beliau. Yaitu seakan-akan uzur mereka ketika menzalimi Yusuf dan Binyamin adalah dahulu ketika mereka masih jahil, masih muda dan belum mengerti. Mereka terkejut dengan menteri tersebut yang tiba-tiba menyinggung dan mengetahui perkara saudara mereka, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Akhirnya mereka mencoba menebak apakah benar bahwa menteri yang ada di hadapan mereka adalah saudara mereka, yaitu Yusuf alaihissalam. Kemudian menteri tersebut mengakui bahwa beliau memang benar-benar Yusuf alaihissalam, saudara mereka dan Binyamin yang berada di sisinya. Ayat ini menjelaskan bahwa takwa dan sabar adalah dua hal yang harus digabungkan antara keduanya. Terkadang ditemukan sebagian orang yang bertakwa, namun dia tidak bersabar. Atau sebaliknya, sebagian orang yang telah bersabar namun dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yusuf alaihissalam telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan kesabaran. Ia telah sabar dengan sabar ikhtiyari, yaitu pilihan, dan sabar ittirari, yaitu sabar terpaksa. Sabar pilihan ketika beliau bersabar atas rayuan sang wanita dengan godaan yang begitu berat. Demikian juga beliau bersabar untuk tidak membalas keburukan kakak-kakaknya, bahkan memaafkan mereka dan berkata-kata halus kepada mereka. Sabar terpaksa ketika beliau dilemparkan di dalam sumur, dijual jadi budak, dipenjarakan, dan juga bersabar terpisah dari ayahnya yang sangat ia cintai puluhan tahun. Sebagaimana telah lalu bahwasanya orang yang berbuat baik tidak hanya mendapatkan kebaikan di akhirat saja, bahkan dia juga mendapatkan kebaikan di dunia. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau diberi kemuliaan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjelaskan boleh bagi seseorang menyebutkan tentang nikmat yang ia peroleh karena kesabaran dan ketakwaan. Tentunya bukan karena ujub, tapi karena menceritakan nikmat yang Allah berikan. Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah." Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak merasa dendam kepada saudara-saudaranya. Meskipun mereka telah berbuat kesalahan kepada beliau pada masa lalu, Nabi Yusuf tidak mencerita dan mengungkit kesalahan-kesalahan mereka kepada beliau. Bahkan beliau mendoakan saudara-saudaranya agar Allah Ta'ala mengampuni mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah penghujung. Jika melihat kondisi awal, maka kakaknya Yusuf dalam kondisi mulia, sementara Yusuf dalam kondisi menderita. Akan tetapi endingnya berbalik. Yusuf yang mulia. Karenanya, seseorang jangan terpedaya dengan kondisi saat ini. Yang menentukan adalah kondisi akhir seseorang. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan saudara-saudaranya agar membawa jubah beliau dan melemparkannya kepada wajah Nabi Yakub. Maka beliau akan bisa melihat kembali, karena Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa ayah beliau buta. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam juga berpesan kepada mereka agar membawa seluruh keluarga mereka, yakni Bani Israel, ke kota Mesir, agar Yusuf menyambut silaturahmi dengan mereka seluruhnya. Allah bisa saja menyembuhkan kebutaan Nabi Yakub tanpa harus dengan baju Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Allah menakdirkan kesembuhan tersebut dengan sebab bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Hal ini tentu untuk memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika kafilah itu keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, 'Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduh kelemah akal, tentu kamu membenarkan aku.'" Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang dari kota Mesir dan datang menuju kota Palestina, dari beberapa jarak yang jauh, angin sudah membawa aroma jubah Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub alaihissalam. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam, bahwa beliau mencium aroma jubah Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi keluarga Nabi Yusuf alaihissalam tetap saja mengejek ayah mereka. Mereka, yaitu keluarganya, berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia berkata, 'Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?' Mereka berkata, 'Hai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah.' Lalu Nabi Yakub alaihissalam berkata, 'Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" Sebagian ulama menyebutkan bahwa Yakub menunda permohonan ampunan anak-anaknya karena beberapa sebab. Di antaranya, Nabi Yakub alaihissalam akan memohonkan ampunan untuk mereka pada waktu sahur, karena waktu istighfar terbaik adalah pada waktu sahur. Yakub adalah seorang murabbi atau pendidik anak-anaknya. Maka beliau ingin menjadikan anak-anaknya merasa bahwa dosa dan kesalahan yang mereka lakukan adalah kesalahan besar yang mengakibatkan penderitaan yang begitu lama hingga puluhan tahun. Jika Yakub langsung memaafkan, dikhawatirkan mereka merasa bahwa kesalahan mereka ringan.
Lalu, bisa jadi Yakub tidak tahu bahwa Yusuf sudah memaafkan mereka, sementara dosa mereka tidak hanya berkaitan dengan Yakub, akan tetapi lebih berkaitan dengan Yusuf. Sehingga Yakub ingin memastikan dulu apakah Yusuf sudah memaafkan mereka atau belum. Berbeda dengan Yusuf yang langsung memaafkannya, karena kondisi Yusuf adalah penguasa yang sangat mampu untuk membalas kakak-kakaknya dengan begitu mudah dan dengan apa yang ia inginkan. Tentu hal ini menjadikan kakak-kakaknya terus dalam kekhawatiran jika Yusuf belum memaafkan mereka. Karenanya Yusuf menyegerakan untuk memaafkan mereka. Selain itu, Yusuf sendiri adalah orang yang sangat pemaaf. Allah SWT berfirman, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Semua keluarga Nabi Yakub alaihissalam atau yang disebut dengan Bani Israel pergi berangkat menuju kota Mesir untuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala mereka sampai di tempat Nabi Yusuf alaihissalam, maka beliau pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan dan mengayomi kedua orang tua beliau. Nabi Yusuf alaihissalam meletakkan kedua orang tuanya di singgasana. Mereka pun rukuk kepada beliau. Artinya adalah bahwa ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara syariat pada zaman Bani Israel adalah diperbolehkan bagi mereka untuk rukuk kepada manusia sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Demikianlah yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Saat itulah Nabi Yusuf alaihissalam memberitahukan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa apa yang terjadi merupakan tafsir mimpi yang beliau ceritakan kepadanya pada masa lalu, dan Allah Ta'ala menjadikan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Nabi Yusuf alaihissalam kala itu bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepada beliau. Artinya adalah ayah beliau, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, ibu dan 11 saudaranya rukuk di hadapan beliau. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf berkata lagi, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat ini bercerita bahwa tentu Nabi Yakub ingin mengetahui bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri. Kemudian Nabi Yusuf mulai bercerita tentang kisahnya yang menjadi sebab beliau bisa dalam kondisi sedemikian rupa. Nabi Yusuf alaihissalam sudah berjanji untuk tidak mencela saudara-saudaranya. Oleh karena itu, beliau tidak bercerita tentang kesalahan saudara-saudaranya yang telah melemparkan beliau ke dasar sumur. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam langsung bercerita bagaimana beliau bisa berada di dalam penjara lalu dikeluarkan oleh Allah dari penjara. Di antara kenikmatan lain yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah Allah Ta'ala mendatangkan saudara-saudaranya Bani Israel dari pedesaan di negeri Syam di Palestina menuju kota Mesir untuk mempertemukan mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam setelah syaitan mengadu domba antara beliau dengan saudara-saudaranya. Adapun permasalahan antara Yusuf dan saudara-saudaranya, bagaimana kecemburuan saudara-saudaranya kepada Yusuf tentu diketahui oleh Yakub. Maka hal ini tidak perlu Yusuf sembunyikan dari ayahnya dan dari kakak-kakaknya. Yang menakjubkan adalah Yusuf mengungkapkan permasalahan tersebut dan menyandarkan kesalahan bukan kepada kakak-kakaknya, akan tetapi kepada syaitan. Nabi Yakub mengetahui bahwa kesalahan adalah pada saudara-saudara Yusuf karena cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mengungkapkan pertikaian antara ia dan saudara-saudaranya tersebut dengan cara tidak membela dirinya dan tidak pula menyalahkan saudara-saudaranya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mengungkapkan bahwa kesalahan yang terjadi adalah karena syaitan yang telah mengadu domba di antara mereka. Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak ingin untuk mencela saudara-saudaranya. Ini merupakan bentuk pemaafan yang luar biasa dan bentuk komitmen terhadap perkataannya kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf menyebutkan kondisi-kondisi sulitnya ketika sedang dalam kondisi nyaman. Ini menunjukkan bahwa seseorang tatkala dalam kondisi nyaman hendaknya mengingat kondisi-kondisi sulit di masa lalunya agar ia lebih bersyukur. Ayat ini juga menunjukkan bahwa berpindah dari pedesaan kepada perkotaan adalah kenikmatan. Hal ini karena di kota kebutuhan banyak mudah terpenuhi. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.
Ini menunjukkan akan pentingnya berdoa kepada Allah agar wafat dalam kondisi husnul khatimah, yaitu wafat dalam kondisi Islam. Kemudian di akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur." Allah Ta'ala menjelaskan bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan kisah gaib yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga tidak hadir tatkala saudara-saudara Yusuf melemparkannya ke dalam sumur. Akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam mampu bercerita tentang kisah Bani Israel. Hal itu karena Allah telah mengabarkannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Bani Israel yang dahulu tinggal di kota Palestina berpindah ke kota Mesir. Selesailah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami masih memiliki video pendek tentang ringkasan perbedaan kisah Nabi Yusuf alaihissalam versi Al-Quran dan versi Bible yang bisa kalian akses link videonya di kolom komentar yang sudah disematkan di video ini. Silahkan buka kolom komentar dan klik linknya ya. Sekian dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian terakhir. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.